Namaku Sari. Jika kau bertemu denganku setahun yang lalu, kau mungkin akan melihat perempuan biasa yang hidupnya sederhana, nyaris tanpa gejolak. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang tenang, di mana pagi selalu dimulai dengan kabut tipis dan suara burung yang bersahutan. Aku bekerja membantu ibuku di warung kecil peninggalan almarhum ayah. Hidup kami memang tidak mewah, tapi cukup. Dan yang paling penting, aku merasa aman. Tidak ada rahasia besar, tidak ada beban berat, setidaknya sampai saat itu. Aku selalu percaya bahwa hidupku akan berjalan seperti ini selamanya, sederhana, lurus, dan tanpa kejutan. Namun, semuanya mulai berubah ketika aku pertama kali mendengar namanya. Orang-orang desa menyebutnya dengan nada setengah berbisik, seolah takut jika terlalu keras menyebutnya, sesuatu yang tak terlihat akan ikut mendengar. Dukun itu bukan orang sembarangan, kata seorang pelanggan di warung suatu sore. Dia bisa menyembuhkan apa saja, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagiku itu hanya cerita lama yang diwariskan dari mulut ke mulut. Lagi pula aku bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal seperti itu. Sampai suatu hari, semuanya tidak lagi terasa baik-baik saja. Awalnya hanya rasa gelisah yang aneh. Aku sering terbangun di malam hari tanpa alasan jelas, dengan perasaan seperti ada sesuatu yang memanggilku. Bukan suara, tapi lebih seperti tarikan halus di dalam hati. Aku mencoba mengabaikannya. Cuma capek, pikirku. Mungkin aku butuh istirahat. Tapi hari demi hari, perasaan itu justru semakin kuat. Aku mulai sulit fokus, bahkan hal-hal kecil di warung terasa lebih berat dari biasanya. Ibu sempat memperhatikanku. "Kamu kenapa, Sari?" tanyanya lembut. "Aku nggak tahu, Bu. Kayak ada yang aneh," jawabku jujur. Ibu terdiam sejenak, lalu menatapku dengan ragu. Tatapan itu berbeda, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Dan disitulah semuanya mulai terasa berbeda. Malam itu untuk pertama kalinya, aku bermimpi tentang sebuah rumah tua di pinggir hutan, tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya, tapi terasa begitu nyata. Di depan rumah itu berdiri seorang pria. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya siluetnya yang diam, seolah menungguku. Dan entah kenapa, aku merasa dia sudah mengenalku. Aku terbangun dengan napas tercekat, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan takut, tapi ketertarikan yang tidak bisa kujelaskan. Sejak malam itu, aku tahu satu hal pasti. Hidupku yang tenang tidak akan pernah sama lagi. Sejak mimpi itu, semuanya berubah dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Rasa gelisah yang sebelumnya hanya datang sesekali, kini seperti menetap di dalam dadaku. Setiap malam aku kembali melihat rumah itu. Rumah tua di pinggir hutan dengan pintu kayu yang setengah terbuka, seolah menungguku masuk. Dan pria itu, ia selalu ada di sana. Diam, tegak, menatap ke arahku, meski wajahnya tetap tidak jelas terlihat. Anehnya, aku tidak merasa takut. Justru ada perasaan hangat yang aneh, seperti aku sedang dipanggil pulang. Hari demi hari, mimpi itu terasa semakin nyata. Aku mulai mendengar suara-suara lirih saat terjaga, seperti bisikan yang hanya bisa kudengar sendiri. Kadang saat sedang menyapu warung, kadang saat duduk diam tanpa melakukan apapun. "Sari," suara itu lembut tapi menusuk, seolah tahu persis bagaimana memanggilku. Aku mencoba menutup telinga, mencoba mengabaikannya, tapi semakin aku melawan, semakin kuat rasanya. Sampai suatu sore, sesuatu terjadi. Aku sedang melayani pelanggan seperti biasa, ketika tiba-tiba pandanganku menjadi kabur. Dunia di sekelilingku seperti menjauh, dan suara-suara berubah menjadi gema yang tak jelas. Tanganku gemetar, napasku tak teratur. Dan dalam keadaan setengah sadar itu, aku melihatnya. Bukan dalam mimpi. Di tengah keramaian warung, di antara orang-orang yang lalu lalang, aku melihat sosok pria itu berdiri di ujung jalan, memandang lurus ke arahku. Kali ini, aku yakin, dia nyata. Aku tersentak, menjatuhkan gelas yang kupegang. Suara pecahannya membuat semua orang menoleh, tapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat menyadari kehadiran pria itu. "Ibu,"
Suaraku bergetar. Di sana, ada seseorang. Ibu mengikuti arah pandanganku, tapi kemudian menggeleng pelan. Nggak ada siapa-siapa, Sari. Aku kembali melihat ke ujung jalan. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dadaku terasa sesak, pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Hingga akhirnya, tanpa kusadari, kakiku melangkah keluar rumah. Aku berjalan tanpa benar-benar tahu kemana tujuanku. Tapi hatiku seperti sudah menentukan arah, menuju hutan di ujung desa. Langkahku terhenti saat aku melihat sesuatu di kejauhan. Rumah itu, persis seperti dalam mimpiku. Lampu temara menyala dari dalam, dan pintunya setengah terbuka, seolah sudah lama menungguku. Jantungku berdegup kencang. Ada bagian dari diriku yang ingin lari, kembali ke rumah, melupakan semuanya. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang menarikku untuk tetap maju. Dan saat aku berdiri tepat di depan pintu itu, suara yang selama ini hanya kudengar dalam bisikan, akhirnya terdengar jelas. Akhirnya kamu datang. Tanganku bergetar saat perlahan mendorong pintu itu terbuka. Dan tanpa kusadari, aku baru saja melangkah masuk ke dalam sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Begitu kakiku melewati ambang pintu, aura di dalam rumah itu terasa berbeda. Lebih hangat, tapi juga menekan. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengamatiku dari segala arah. Jangan takut, suara itu kembali terdengar. Kini lebih dekat, lebih nyata. Aku menoleh perlahan. Di sudut ruangan, pria itu berdiri. Kali ini, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tatapannya tajam namun tenang, seolah ia sudah lama mengenalku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku sulit berpaling. Bukan ancaman, tapi daya tarik yang menenangkan sekaligus mengikat. "Kamu siapa?" tanyaku lirih. Ia melangkah mendekat, perlahan tanpa tergesa. "Aku seseorang yang sudah menunggumu sejak lama, Sari." Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak pernah mencari siapapun, jawabku mencoba menguatkan diri. Ia tersenyum tipis, "Tapi hatimu mencariku." Kalimat itu membuatku terdiam. Entah kenapa, aku tidak bisa menyangkalnya. Seolah ia mengetahui sesuatu yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya pahami. "Aku tidak baik-baik saja," ucapku akhirnya, hampir berbisik. Ia mengangguk pelan, seolah semua itu sudah ia duga. "Karena memang ada yang memanggilmu, ikatan yang belum selesai." "Ikatan?" Aku mengerutkan kening. Ia mendekat satu langkah lagi. "Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang terhubung denganku." Aku mundur setengah langkah, bingung sekaligus takut. "Aku tidak mengerti." "Dan kamu tidak harus mengerti sekarang," katanya lembut. "Yang penting, kamu mau terbebas dari semua yang mengganggumu, bukan?" Aku terdiam. Itulah yang kuinginkan sejak awal. Bebas dari mimpi aneh, dari suara-suara yang terus memanggil, dari perasaan yang tak bisa kujelaskan. "Aku bisa membantumu," lanjutnya. "Tapi ada syaratnya." Aku menatapnya lekap-lekap. "Syarat apa?" Ia menatapku dalam-dalam, seolah ingin memastikan aku benar-benar siap mendengar jawabannya. "Kamu harus percaya padaku." Sepenuhnya. Hening. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa berat, seolah ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya. Aku ragu. Namun saat itu juga, suara bisikan kembali menggema di dalam kepalaku. Kepalaku terasa berat, tubuhku lemas, dan aku hampir kehilangan keseimbangan. "Tolong," aku memegangi kepalaku. "Aku nggak kuat." Pria itu segera mendekat, mengangkat wajahku dengan lembut agar aku menatapnya. "Percayalah padaku, Sari, aku satu-satunya yang bisa menghentikan ini." Dalam keadaan seperti itu, aku tidak punya banyak pilihan. Aku menatap matanya, mencoba mencari keraguan. Tapi yang kutemukan hanya ketenangan dan sesuatu yang membuatku merasa aman. Aku percaya," bisikku akhirnya. Senyumnya perlahan mengembang. "Kalau begitu, ikatan ini resmi dimulai." Ia mengambil sesuatu dari meja kecil di sampingnya. Seutas benang tipis berwarna gelap. Dengan gerakan hati-hati, ia mengikatkannya di pergelangan tanganku. Aneh, begitu benang itu menyentuh kulitku, semua suara di kepalaku langsung menghilang. Sunyi, tenang. Aku menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama merasa lega. "Ini berhasil," kataku pelan. "Tentu saja, karena sekarang
kamu sudah terhubung denganku. Aku menatap benang itu. Ada rasa syukur, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hatiku. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Dan saat aku kembali menatapnya, aku mulai sadar bahwa aku mungkin tidak hanya datang ke tempat itu untuk diselamatkan, tapi juga untuk terikat, lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Sejak malam itu, hidupku berubah dengan cara yang tak bisa kau hindari. Awalnya, semuanya terasa lebih baik. Suara-suara yang dulu menghantuiku benar-benar hilang. Tidurku kembali nyenyak, pikiranku jernih, dan tubuhku terasa ringan seperti beban besar yang akhirnya terangkat. Aku kembali ke warung, tersenyum pada pelanggan, dan untuk sesaat, aku merasa hidupku kembali normal. Tapi ternyata, ketenangan itu datang dengan harga yang tak kusadari. Aku mulai sering memikirkan dia. Pria itu, dukun yang mengikat benang di pergelangan tanganku. Entah kenapa, setiap kali aku menjauh darinya, dadaku terasa kosong, seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di rumah tua itu. Dan tanpa kusadari, kakiku selalu menemukan jalan untuk kembali ke sana. Awalnya hanya sekali, lalu 2 kali, hingga akhirnya hampir setiap malam. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Aku ingin bertemu dengannya. Dan setiap kali aku berada di dekatnya, ada ketenangan yang tidak bisa kutemukan di tempat lain. Sari, panggilnya suatu malam, saat aku duduk di dalam rumah itu. Kamu mulai terbiasa. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena di sini aku merasa tenang. Ia menatapku lama, seolah membaca sesuatu yang tak terucap. Itu karena ikatan kita semakin kuat. Kalimat itu seharusnya membuatku waspada, tapi anehnya aku justru merasa nyaman. Hari-hari berlalu, dan aku semakin larut dalam kedekatan itu. Aku mulai mengabaikan hal-hal lain, warung, teman-teman, bahkan ibuku sendiri. Hingga suatu malam, semuanya runtuh. Akhir-akhir ini kamu kemana saja, Sari? Suara ibu terdengar berbeda, lebih tegas dari biasanya. Aku terdiam. Kamu sering keluar malam dan kamu berubah. Ibu tahu kamu pergi ke rumah itu. Jantungku berdegup kencang. Ibu cuma ingin kamu berhenti, katanya pelan tapi penuh tekanan. Tempat itu bukan untukmu. Aku baik-baik saja, Bu, jawabku cepat. Dia sudah membantu aku. Ibu menggeleng, matanya berkaca-kaca. Bukan membantu, tapi mengikatmu. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, kata itu terdengar berbeda. Mengikat. Malam itu aku tidak pergi ke rumah itu. Aku duduk di kamar, menatap benang di pergelangan tanganku. Untuk pertama kali sejak dipasangkan, aku merasa ragu. Benarkah aku sudah terlalu jauh? Namun saat aku mencoba mengabaikannya, sesuatu terjadi. Dadaku tiba-tiba terasa sesak, lebih kuat dari sebelumnya, lebih menyakitkan dari yang pernah kurasakan. Suara itu kembali. Sari, aku terjatuh ke lantai, memegangi dadaku. Nafasku terengah-engah, pikiranku kacau. Dan di tengah rasa itu, satu hal menjadi jelas. Aku tidak bisa menjauh darinya. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak mampu. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku berlari keluar rumah. Kaki ini bergerak sendiri, menembus gelapnya malam menuju satu tempat yang kini terasa seperti satu-satunya jawaban. Rumah itu. Aku membuka pintu dengan tergesa. Aku nggak bisa. Suaraku gemetar. Aku nggak bisa menjauh. Ia kuda berdiri di sana, seolah tahu aku akan datang. Tentu saja, katanya tenang. Aku menatapnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Apa yang terjadi sama aku? Ia mendekat perlahan. Karena ikatan kita belum sempurna. Jantungku seperti berhenti sesaat. Belum sempurna? Ia mengangguk. Selama ini kamu hanya menerima setengahnya. Itulah kenapa kamu masih merasa sakit saat menjauh. Aku mundur sedikit. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ia menatapku dalam-dalam. Lebih serius dari sebelumnya. Ada satu cara terakhir. Hening. Apa itu? Ia menarik nafas pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah. Kamu harus memilih. Aku menatapnya bingung. Pilih apa? Ia menatap lurus ke mataku. Dunia lamamu
atau aku? Jantungku berdegup kencang. Kalau kamu memilih kembali ke hidupmu yang lalu, aku akan melepaskanmu sepenuhnya. Tapi rasa sakit itu akan kembali dan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Aku menelan ludah. Dan kalau aku memilihmu, ia terdiam sejenak. Kalau kamu memilihku, maka ikatan ini akan menjadi utuh. Suasana terasa semakin berat. Apa artinya itu? Ia menjawab dengan tenang. Artinya, kamu tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Dunia seakan berhenti. Di satu sisi ada hidupku yang lama, ibu, warung, semua yang pernah kuanggap aman. Di sisi lain, ada dia, dan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Air mataku kembali jatuh. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar dihadapkan pada pilihan. Dan entah kenapa, tidak ada satupun dari pilihan itu yang terasa mudah. Aku berdiri di tengah ruangan itu dengan nafas yang tak teratur dan hati yang seperti ditarik kedua arah yang berbeda. Wajah ibu terlintas di pikiranku. Tatapannya yang penuh harap, suaranya yang memohon, agar aku kembali. Lalu aku menatapnya. Pria itu, sosok yang sejak awal terasa asing, tapi kini justru terasa paling dekat. Suaraku bergetar. Aku nggak tahu harus bagaimana. Ia tidak mendesakku, hanya berdiri di sana, menunggu. Seolah keputusan ini memang harus lahir dari dalam diriku sendiri. Dan mungkin memang begitu. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku mencoba benar-benar jujur pada diriku sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari? Ketenangan? Aku sudah merasakannya saat bersamanya. Rasa aman? Aku juga menemukannya di dekatnya. Tapi, apakah itu cukup untuk meninggalkan segalanya? Air mataku mengalir tanpa kusadari. Aku capek, bisikku pelan. Aku capek merasa ditarik-tarik seperti ini. Capek harus memilih antara hati dan hidupku sendiri. Ia akhirnya melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Tidak semua pilihan harus berarti kehilangan, katanya lembut. Aku membuka mata, menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Ia mengarahkan pandangannya ke pergelangan tanganku. Benang gelap itu masih terikat rapi di sana. Kamu mengira ikatan ini hanya bisa disempurnakan dengan meninggalkan segalanya, katanya pelan. Tapi itu bukan cara satu-satunya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku bisa mengubahnya, lanjutnya. Bukan mengikatmu, tapi menyeimbangkan. Menyeimbangkan? Ia mengangguk. Kamu tetap bisa kembali ke hidupmu, tetap menjadi Sari yang dulu, tapi tanpa rasa sakit itu, tanpa panggilan yang memaksamu datang ke sini. Aku terdiam. Itu berarti suaraku hampir tak terdengar. Aku nggak harus kehilangan siapapun? Ia menyenyum tipis. Kalau kamu cukup kuat untuk menjaganya. Harapan kecil mulai tumbuh di dalam dadaku. Tapi aku ragu. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Ia menatapku dalam-dalam. Karena sebelumnya kamu belum siap memilih dengan hatimu sendiri. Kamu masih terjebak antara takut dan bergantung. Aku menunduk. Dan aku tahu, dia benar. Selama ini aku datang bukan karena pilihan, tapi karena dorongan yang tak bisa kutolak. Sekarang, tanyanya pelan. Aku menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Aku ingin tetap menjadi diriku, kataku tegas. Aku nggak mau kehilangan hidupku, tapi aku juga tidak mau terus hidup dalam rasa sakit. Ia mengangguk. Kalau itu pilihanmu, maka ini akan menjadi akhir dari ikatan yang mengikatmu, dan awal dari ikatan yang kamu pilih sendiri. Aku menatapnya, mencoba memahami arti kata-katanya. Ia mengangkat tanganku perlahan, lalu menyentuh benang itu. Ini akan terasa berbeda, katanya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku berdebar. Perlahan-lahan, ia mengubah ikatan itu. Tidak lagi menekan, tidak lagi seperti sesuatu yang mengendalikan. Sebaliknya, terasa ringan, seperti sesuatu yang hanya mengingatkan, bukan memaksa. Aku menarik nafas dalam. Sunyi, tenang. Tidak ada suara, tidak ada tarikan. Aku bebas. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Terima kasih, bisikku. Ia tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sekarang, kamu yang menentukan langkahmu sendiri, Sari. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidak merasa terikat karena terpaksa. Tapi karena aku memilihnya.
Malam itu menjadi titik yang tak akan pernah kulupakan. Bukan karena rasa takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar memahami arti memilih. Aku pulang dengan langkah yang berbeda. Udara malam terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku benar-benar sunyi, tanpa bisikan, tanpa tarikan yang memaksa. Hanya ada aku dan keputusan yang kubuat sendiri. Saat pintu rumah terbuka, ibu sudah menungguku. "Sari," suaranya pelan tapi penuh kekhawatiran. Aku menatapnya. Ada rasa bersalah yang sempat menyelip, tapi kali ini aku tidak lari dari itu. "Aku pulang, Bu," kataku, mencoba tersenyum. Ia mendekat, menatapku lekat-lekat, seolah mencari sesuatu di mataku, sesuatu yang mungkin sempat hilang. "Kamu sudah baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, aku sudah menemukan jawabannya." Ia tidak langsung bicara, tapi aku bisa melihat ada kelegaan perlahan muncul di wajahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur di kamarku sendiri tanpa rasa gelisah. Dan keesokan harinya, hidup kembali berjalan. Aku kembali ke warung, menyapa pelanggan, tertawa kecil dengan hal-hal sederhana. Semuanya terasa sama, tapi juga berbeda. Karena sekarang, aku tahu, ketenangan itu bukan karena aku tidak punya masalah, tapi karena aku tahu bagaimana menghadapinya. Aku tidak lagi pergi ke rumah itu setiap malam. Namun, aku tidak benar-benar melupakannya. Ada kalanya, saat senja mulai turun dan angin membawa aroma tanah yang basah, aku teringat akan dirinya. Tentang tatapannya, tentang suaranya, tentang ikatan yang pernah membuatku tersesat, sekaligus menyadarkanku. Dan suatu sore, tanpa direncanakan, kakiku kembali melangkah ke arah hutan itu. Bukan karena dipanggil, tapi karena aku ingin. Rumah itu masih berdiri di sana. Tenang, sunyi, seperti biasa. Aku berdiri di depan pintunya, ragu sejenak, sebelum akhirnya mengetuk perlahan. Pintu itu terbuka, dan dia masih di sana, seperti tidak pernah pergi. "Kamu kembali," katanya pelan. Aku tersenyum. "Iya, tapi kali ini bukan karena aku harus." Ia menatapku dan untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara kami yang terasa memaksa. "Lalu kenapa?" tanyanya. Aku menarik nafas, lalu menjawab dengan jujur. "Karena aku mau." Hening sejenak, lalu ia tersenyum. Bukan seperti sebelumnya, tapi lebih ringan, lebih manusiawi. Dan disitulah aku akhirnya mengerti bahwa cinta yang selama ini terasa seperti belenggu, sebenarnya hanya menjadi berbahaya saat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Aku pernah tersesat dalam perasaan yang tak kupahami. Aku pernah hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi pada akhirnya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Bukan dia, bukan ikatan itu, melainkan diriku sendiri. Dan sejak saat itu, aku berjanji, aku boleh mencintai siapapun, selama aku tidak pernah lagi kehilangan arah untuk kembali menjadi diriku sendiri.